Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa in asdaqal haditsi kitabullah wa khairil hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat subuh di Masjid Balad, di Balad Residen yang saya muliakan. Semoga Allah selalu membimbing kita dalam rangka beribadah padanya dengan menetapkan hari-hari yang agung, bulan Muharram dan bulan-bulan haram. Bulan Muharram yang kita akan hadapi adalah salah satu bulan yang menandakan bergantinya tahun. Yang insya Allah kita akan mendapatkan ibadah yang agung, yaitu puasa 9-10 Muharram, atau ada yang 10 saja. Dan Rasulullah seorang yang berazam selalu, ya, jika aku mendapati tahun depan maka aku akan berpuasa 9 dan 10 untuk membedakan dengan kaum Yahudi. Dan ini adalah sifat kaum muslim, yang adalah dia berazam untuk beribadah, jangan meremehkan ibadah walaupun ibadah sunnah, ya, seperti saum yang Rasulullah kerjakan. Kita mengikut Rasul dalam beramal, walaupun dalam pembukaan yang lalu, dalam kajian yang lalu di 181, ya, kita bukan masuk surga dari amalan kita, tapi dari rahmat Allah. Pembukaan yang lalu kita telah membahas, ya, walaupun hadis itu dhaif, tapi hadis itu sungguh mengagumkan, bahwa seorang dipilih, ditanya ingin masuk surga dengan amalmu atau rahmatku. Karena orang ini beribadah 500 tahun di sebuah pulau yang nggak pernah bermaksiat. Dia confident, overconfident. Aku ingin masuk surga berdasarkan amalanku. Lalu ditimbanglah, ya, nikmat mata dengan amalan dia. Nikmat mata dengan amalan dia, beratnya nikmat mata dari amalan. Padahal orang ini Bani Israel 500 tahun beribadah. Walaupun hadis ini dhaif, tapi maknanya seperti itu, bahwa jangan mengandalkan amalan kita dalam beribadah. Walaupun Allah menggiring dengan amalan, ya, dari Dzulhijjah, ada puasa Dzulhijjah, ada puasa Dzulhijjah, dan kita sudah lalui berkurban, sholat, dan lain-lain. Ya, tidak boleh kita menyombongkan diri dengan amalan kita. Siapalah kita dibanding Rasulullah? Siapalah kita dibanding para sahabat dan lain-lain? Ya, mereka beramal, berjihad, beribadah. Salatnya tidak bisa disaingi, ya, gitu. Maka ya, karena amalan kita tidak memasukkan kita ke jannah, kalau dosa kita bisa memasukkan kita ke neraka. Ya, hadis-hadis tentang sirat, ya, dan pengikut-pengikut agama. Ada hadis, beberapa hadis saya kumpulkan, ya, di Mausu'ah hadis atau di pencarian hadis, ada 3 hadis tentang yang sebutkan pada pembukaan yang lalu, bahwa kita akan melalui sirat. Hadis ini panjang, dimulai dengan pertanyaan,
qulna ya Rasulullah hal nara rabbana yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat Rabb kami pada hari kiamat? Ada suatu sekte mungkin dia tidak percaya bahwa kita bisa melihat Allah di dunia dan di akhirat. Ya, ini bertentangan dengan hadis sahih. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Bukhari ya 7439. Dan juga Muslim 183 ya begitu. Iya, kita akan melihat ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita akan melihat Allah di akhirat kelak. Orang beriman ya, karena Allah menyingkapkan hijabnya. Lalu Rasulullah menjawab, hal tudarruna fi ru'yati syamsi wal qamari idza kanat ya sahwa. Ya, Rasulullah jawab, apakah kalian berdesakan atau mengalami kesulitan dalam melihat matahari dan bulan ketika lagi cerah? Manusia nggak perlu berdesakan dalam melihat matahari, ya. Dan bulan purnama yang al-badar, purnama, nggak perlu berdesakan. Di mana saja dia berada, dia bisa melihat Allah. Artinya bukan Allah mirip bulan, purnama dan matahari, bukan. Cara kita memandang Allah nanti nggak perlu berdesakan, semua bisa lihat. Ya, kalau ciptaannya saja kita melihat tanpa berdesakan, apalagi yang mencipta begitu saja. Laisa kamitslihi syai'un. Tapi nggak usah membayangkan Allah seperti matahari dan bulan. Sebagaimana ada agama yang menyembah matahari seperti Shinto, ya, saya nggak tahu ada agama yang menyembah bulan atau tidak. Artinya kaifiyah kita melihat Allah tidak perlu berdesakan, tidak perlu khawatir. Kalau memang ditetapkan dia melihat Allah, dia akan melihatnya dengan ya jelas. Ya, begitu ditanya qulna la, ya kami jawab tidak. Qala bainakum la tudarruna fi ru'yati rabbukum yauma idz illa kama tadarruna fi ru'yatihima. Kalian ya sungguhnya kalian tidak akan mengalami kesulitan dalam melihat Rabb kalian pada hari itu, sebagaimana kalian tidak mengalami kesulitan dalam melihat keduanya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah ala manhajus salih, ya begitu, ala manhajus salafus salih, yaitu kita akan melihat Allah di akhirat kelak bagi orang beriman. Bagi orang kafir terhijab, Allah tidak mau melihatnya, memandangnya dan lain-lain. Tsumma qala ya yunadi munad liyadhhaba kullu qaumin ila ma kanu ya'budun. Dijelaskan, kemudian beliau bersabda, akan ada penyeru yang menyerukan, hendaklah setiap kaum mengikuti apa yang dahulu mereka sembah. Jadi kelompok-kelompok manusia nanti di akhirat ya akan diseru, ikuti siapa yang kamu ikuti. Ateis ikuti pimpinan atau siapa, ateis siapa. Yahudi siapa yang kamu sembah, ikuti itu atau pemimpinnya. Nasrani, Kejawen, apa itu, Sundawitan dan semua yang punya pemimpin dalam beragama dia akan mengikutinya. Begitu. Fa yahabu ashabus salib ma'a salibihim washabul awthan ma'awthanihim washabu kullu alihah ma'alihatihim. Maka para penyembah salib pergi bersama salib mereka, para penyembah berhala pergi bersama berhala mereka, dan setiap penyembah sesembahan bagi bersama mereka sembahan mereka. Yang menyembah nuqud, tahu nuqud, fulus, akan pergi bersama fulus nanti, ya. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, celaka hamba dinar dan dirham. Allah memanggilnya abd. Abd itu penyembah dolar, ya, real, rupiah, nanti akan mendapatkan ya kejelekan. Ya, Tuhan dia bukan salib, bukan Yesus, bukan ya Uzair, bukan ini itu. Ada orang menyembah harta, maka mereka akan
bersamanya. Hatta yabqa man kana ya'budullah min barrin aw fajir ya, wa ghubbarat min ahlil kitab. Hingga yang tersisa hanyalah orang yang dahulu menyembah Allah, baik yang taat maupun yang durhaka, serta sisa-sisa ahli kitab. Sudah pergi semua itu, para penyembah salib, ausan, yang menyembah Fir'aun, yang menyembah manusia sekarang. Ya seperti Syria dulu, mereka Syiahnya mempercayai bahwa pemimpin adalah Tuhan. La ilaha illa Asad, tidak ada Tuhan kecuali Asad, dulu begitu. Padahal saking jahil ya, padahal mereka bisa bahasa Arab. Mereka baca Quran dengan bahasanya cepat paham. Tapi hidayah nggak memandang orang itu bisa bahasa Arab, bahkan ahli syair ya, seperti Mughirah ya, bapaknya Walid bin Mughirah ahli syair, segala aspek syair ya dia pahami. Tapi begitu Al-Quran dia bohong, padahal dia sudah tahu ini bukan karangan Nabi. Aku ahli syair, aku tahu syair. Syair-syair dengan bentuk rajam, ya, ada bentuk-bentuk dalam bahasa Arab syair itu. Ya ini bukan, ini kaul yang indah sekali. Ya tapi di hadapan kaumnya ya bahwa dia itu sekedar penyihir. Ya, padahal dalam hatinya dia aku itu kalimat kalam yang Nabi baca dah kalamullah. Itu jahatnya. Jadi orang-orang itu pergi kecuali orang beriman. Summa yu'ta bi jahannama tu'radu ka'annaha sarab. Kemudian jahanam didatangkan dan diperlihatkan seakan-akan seperti fata morgana ya. Nah ini. Padahal sisanya ya nanti jahanam itu didatangkan. Terserah Allah. Kaifiahnya wallahu alam. Ya kita hanya membaca hadis yang sahih sesuai dengan penjelasan. Fa yuqalu lil yahud ma kuntum ta'budun. Lalu dikatakan pada orang Yahudi, apa yang dahulu kalian sembah? Qalu kana na'budu Uzair bin Allah. Apa yang kamu sembah? Ya kami dulu nyembah si Uzair tuh, anaknya Allah. Ya, ada yang menceritakan Uzair itu orang yang menghafal Taurat pada saat Taurat itu hilang. Tidak ada yang dapat menghafal. Lalu ya Uzair menulis seluruh Taurat berdasarkan kaum Yahudi menulis Taurat para robinya berdasarkan hafalannya Uzair. Begitu. Maka dianggap Ibnullah. Dan salah satu kisah juga Uzair itu yang melihat binatang keledai yang matikan berapa ratus tahun hidup lagi, terus dia juga melihat keledainya hidup lagi. Dalam surat Al-Baqarah. Wallahu a'lam. Mungkin kita akan cari nanti. Dan itu pengakuan mereka nggak bisa bohong. Ya. Fayuqalu kadzabtum lam yakun lillahi sahibatun wala walad. Lalu dikatakan kalian berdusta. Allah tidak punya istri dan tidak pula anak. Ya. Mereka menyembah Uzair ibnullah, anak Allah. Berarti Allah punya istri untuk menghasilkan anak seperti Uzair. Na'udzubillah. Betapa kejinya ucapan mereka ini. Dan sekarang ucapan ini di hadapan yang mereka tuduhkan. Di sini ya mereka mau ngomong apa saja Allah diamkan. Begitu sabarnya Allah. Ya, zat yang paling sabar yaitu Allah. Kalau setiap salah kita diazab, dikasih petir, digempa bumi, sudah nggak ada manusia di muka bumi ini. Ya, tapi Allah menunda. Ya. Begitu. Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau iblis akan hidup sampai hari kiamat, walaupun sekarang ini Yahudi karena ingin berjumpa dengan Imam Mahdi mereka, yaitu Dajjal, la'anatullah, mereka berbuat kerusakan serusak-rusaknya. Itu Yahudi dan Syiah. Syiah Gulat, mereka yakin bahwa mereka akan datang Mahdi, pemimpin mereka, caranya berbuat kerusakan di muka bumi sebanyak-banyaknya. Ya, makanya mereka nggak heran membunuh anak, membanting anak, membakar anak, memperkosa wanita. Bahkan
terlewat di bandara kita, mereka berontak, protes penduduk Yahudi ini, ya, gebrak-gebrak pintu dalam rangka untuk mendapatkan giliran memperkosa para wanita Palestina. Mereka minta itu. Sungguh keji mereka. Nah ini nih orang-orang Yahudi ini. Karena mereka menyembah Uzair. Ya. Fama turidun, apa yang kalian inginkan? Ya. Atau didustakan bahwa Allah tidak punya istri dan anak, ya begitu. Apa yang kau inginkan? Kalau nuridu an tasqiyana, mereka menginginkan, kami ingin kau memberi kami minum saja. Ya, pada saat di depan jahanam di depannya, mereka tuh haus, nunggu bertahun-tahun, nggak tahu berapa tahun berdiri di padang mahsyar, lalu masuk perlahan-lahan, ya begitu. Minum itu sangat berharga, bukan makan, bukan misalkan ada yang pesan ini pesan itu, nggak ada, minum saja, ya begitu. Makanya nanti orang-orang jahanamiyun dicuci, ya, tumbuh seperti tumbuhan. Setelah mereka membayar dosa-dosanya di neraka, mereka masuk surga, tapi ada tanda-tanda di, ya, tubuhnya, ya, al-mau bil haya, ya, mereka dikasih minum air kehidupan. Fayuqalu ishrabu wa yatasaqatuna fi jahannam. Lalu dikatakan minumlah, maka mereka pun berjatuhan ke dalam jahannam. Ini suatu jebakan dari Allah. Allah sangat menghina mereka. Ya, mereka pengen minum, ya minum, boleh, bisa. Begitu mereka mau minum, ya udah jatuh, berjatuhan. Ya, begitu. Begitu mengerikannya, ya, hadis ini. Tsumma yuqalu linasara ma kuntum ta'budun. Semua itu ditanya dari Yahudi dan Nasrani. Ya, dan kata mereka, apa yang dahulu kalian sembah? Begitu. Adilnya Allah. Allah tahu sudah. Tapi dalam proses keadilan ditanya satu-satu. Ya. Fayaquluna kunna na'budul Masih ibn Maryam. Masih ibn Allah. Mereka bilang kami dulu menyembah Al-Masih putra Allah. Ya, ini kejahatan mereka yang paling jahat. Ya, inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan kezaliman yang paling besar. Kita mungkin zalim pada diri kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, tangga kita. Tapi kesyirikan di atas itu. Kalau kita zalim kepada diri kita, itu dosa besar. Menyiksa, tidak belajar ilmu agar dia selamat, badan ini agar selamat dari neraka. Tidak mempunyai waktu untuk mentelaah Quran, tadabbur, menghafal, mengajarkan, baca. Ya, itu kezaliman pada diri kita. Tidak mencari ilmu, padahal dia tahu dirinya bodoh. Ya, kalau Imam Al-Ghazali, orang itu berbagai macam. Ada orang bodoh, tidak tahu dirinya bodoh, dia tidak belajar. Ada orang bodoh, tapi dia tahu dirinya bodoh, dia akan belajar. Ya, begitu. Ada orang tahu, tapi dia tidak tahu dirinya tahu. Dia punya ilmu, tapi nggak diamalkan. Hafiz Quran, tapi akhlaknya mirip orang yang nggak hafal Quran sama sekali. Makanya nanti ada Quran hujatun laka wa alaika. Quran itu bisa menjadi hujah menolong kamu atau menghukum kamu nanti. Jadi bukan jaminan hafiz Quran. Ya. Karena ada hadisnya hujatun laka wa alaika. Kalau hujatun laka kita perlu mengetahui ayat ini hadir dan kita amalkan. Kalau orang yang hafal terus Al-Quran menjadi beban, laknat, dia nggak lupa. Aina Allah, dia cari. Ya, kita sering saya bicarakan ini. Kita di awal-awal susah mencari hafizah, ya, yang akan mengajarkan Quran untuk anak-anak kita di sekolahan. Lalu datanglah seorang melamar. Ya, kita tanya, hafalannya dites bagus. Kita tanya, aina Allah fi qalbi. Zat Allah, aina zat Allah fi qalbi. Di mana zat Allah? Di hatiku.
Tidakkah dia tahu zat Allah, ya, yang alam semesta di genggamannya, bumi laut di jari-jarinya. Kau tahu zat Allah di qalbi, betapa besar hatinya. Ya ukhti, anti kan hafal Quran, coba di Al-Quran cari di mana Allah. Nggak keluar itu. Padahal banyak, bahkan salah seorang imam Ibnu Qayyim kalau nggak salah 1000 dalil nyatakan bahwa Allah, ya, istawa alal arsh, ya, istawa di atas, ya, di atas arsh. Setelah langit yang 7 ada air, ada arsh. Di situ zat Allah. Tidak menyentuh bumi, tidak menyentuh makhluk Allah. Al arsh itu makhluk Allah. Tidak digambarkan bahwa Allah itu duduk, tidak menyentuh arsh, tidak. Allah tidak memerlukan arsh. Arsh pernah tidak ada, lalu diadakan. Bagaimana? Ya, begitu Allah memerlukan atau tergantung dari arsh. Bahkan ada ulama kondang, kalau Allah di atas arsh, lalu waktu turun di bumi arshnya kosong dong. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya la haula wala quwata illa billah. Udah, kita nggak usah berpikir. Setiap sepertiga malam Allah turun, atau kemarin di Arafah Allah membuka langit-langit dan menyaksikan hamba-hambanya yang hadir di Arafah. Dan itu hari di mana hari manusia paling dekat dengan Allah. Makanya berdoa orang-orang di Arafah. Bahkan penjelasan ulama, dan orang-orang yang di luar Arafah yang beribadah, puasa, berdoa, berzikir, bertakbir, bertahmid, ya, akan dilihat Allah dan dipersaksikan di langit. Allah berbangga dengan hamba-hambanya yang seperti ini. Begitu. Fayuqalu kadzabtum lam yakun lillahi sahibatun wala walad. Dikatakan pada orang-orang Nasrani, berdusta, kamu lihat berdusta. Allah tidak punya istri dan tidak pula punya anak. Karena syarat punya anak adalah punya istri. Hatta pakai bayi tabung, dia perlu wanita yang spermanya dimasukkan ke bayi tabung, artinya wanita. Nggak mungkin laki-laki melahirkan. Ya, Allah memberi alasan mereka. Padahal Allah bisa mengazab langsung tanpa tanya jawab, dan Allah tahu semua itu. Ya. Lalu apa yang kamu inginkan? Fama turidun? Mereka menjawab, fayaquluna nuridu an tasqiyana. Sama Yahudi, Nasrani, sama keperluannya. Basic kemanusiaan kalau udah di padang pasir panas, minum bukan emas, bukan berlian, minum ada cukup, udah bersyukur. Padahal dunianya mereka paling laku Yahudi. Ya, menguasai ekonomi dunia, mengumpulkan emas, harta, menjadikan hartanya itu bekerja untuk dirinya. Dia duduk-duduk, dia bikin bank, ya, banking system, ya, itu Rockefeller, ya, dan Orchid, ya, pokoknya tokoh-tokoh Yahudi itu yang menginisiasi bahwa kita sudah kaya, tapi bagaimana kalau kita tidak kerja, kekayaan kita terus nambah. Maka mereka membuat ribawi, bank ribawi. Ini kerjaan mereka ini Yahudi. Dan didukung oleh Nasara. Fayuqalu israbu fatashaqatuna fi jahannam. Lalu dikatakan, ya minumlah. Kamu pengen minumlah. Maka mereka pun berjatuhan ke dalam jahannam. Katanya disuruh minum, tapi mereka berjatuhan ke dalam jahannam. Ya. Hatta yabqa man kana ya'budullah min barrin aw fajir, hingga yang tersisa hanyalah orang-orang yang dahulu menyembah Allah, baik yang taat maupun yang durhaka. Jadi ini mewakili, ya, Yahudi Nasrani itu mewakili. Nanti ya kelompok ateis, ya, ditanyakan seperti itu. Pokoknya yang mempunyai Tuhan selain Allah akan diadili seperti itu dan disuruh minum karena mereka haus, maka minumnya di jahannam. Begitu. Sisanya adalah orang-orang, ya abdullah, yang menyembah Allah. Ya. Min barin au fajir. Cara menyembah Allah juga masih dibagi dua. Ya, ada yang menyembah Allah dengan baik,
taat dan ada menyembah Allah tapi masih durhaka. Ya, fa yuqalu lahu ma bisu ya ma bisukum wa qad dhahaban nas. Lalu dikatakan pada mereka, apa yang buat kalian tetap tinggal padahal manusia telah pergi, artinya pergi ke jahanam. Tinggal sisa-sisa yang menyembah Allah ini dari seluruh manusia. Kamu belum pergi, kenapa? Allah tahu, tapi ini pertanyaan dalam rangka pelajaran. Ya, hikmahnya hanya Allah yang tahu. Fa yaquluna faraknahum wa nahnu hauju ya ahwaju minal ilaihil yaum. Ya, mereka menjawab, kami telah berpisah dari mereka, padahal hari ini kami lebih membutuhkannya, membutuhkan Allah. Ya, begitu. Wa aina sami'na munadiya yunadi liyal haq kullu qaumin bima kanu ya'budun wa inna ma nantaziru rabbana. Mereka menjawab, kami telah berpisah dari mereka, padahal hari ini kami lebih membutuhkannya, membutuhkan Allah. Kami mendengar penyeru menyerukan agar setiap kaum mengikuti apa yang dahulu mereka sembah, sedangkan kami menunggu Rabb kami. Ya ingat, posisinya gini, orang yang menyembah selain Allah itu udah ke jahanam semua. Ada yang menyembah Allah tapi belum tahu nih. Ya dia kan harus bersama Allah karena dia menyembah Allah. Ya kita nanti menunggu Rabb kita. Kita di sini menyembah, nggak melihatnya. Nanti Allah itu mendekat. Ya, walaupun cara nyembahnya mungkin buruk, ada dosa dan lain, kami menunggu. Mereka udah begitu. Yang nyembah salib, udah sama salibnya masuk jahanam. Yang menyembah apa tuh, Kiai Slamet atau apa, kuburan, semua tuh. Ya, kesyirikan mereka itu nampak konkret. Begitu. Nah kami menunggu Rabb kami belum ada, belum lihat begitu. Mereka menjawab seperti itu, ya. Kemudian Al-Jabbar datang pada mereka dalam rupa yang berbeda dari rupa yang pertama kali mereka lihat. Fayatihimul Jabbaru fi surati ghairi surati allati ra'ahu fiha awwala marrah. Ya, jadi datang Rabb Al-Jabbar. Ya, ada buku namanya Al-Jabbar. Buku pelajaran kan matematik. Al-Jabbar itu dari nama Allah itu. Ya. Ya tapi mungkin beda kali. Fa yaqulu ana rabbukum. Lalu dia berfirman, aku adalah Rabb kalian. Nah begitu. Karena kita harus pergi nih. Orang Islam harus pergi dengan yang dia sembah. Ya, kalau orang Islam beriman dia tahu, ya Allah itu ini begitu. Walaupun di dunia kita nggak pernah bisa membayangkan dan tidak boleh membayangkan zat Allah di kepala kita, tidak boleh. Semua bentuk yang kita khayalkan itu Allah, bukan Allah. Karena laisa kamitsli syai'un. Allah tidak mirip dengan khayalan seluruh manusia di muka bumi ini. Dari awal sampai akhir. Karena belum lihat begitu. Begitu mereka melihat Al-Jabbar yaitu Allah, lalu mereka berkata fayaquluna anta rabbuna. Mereka pun berkata, engkau adalah Rabb kami, begitu. Ya, indah sekali posisi ini karena kita sedang butuh zat yang mampu menjaga kita dari jahanam. Ini tafsir di mana manusia akan melalui jahanam. Bahkan ada manusia itu disuruh masuk ke jahanam semua. Ya, ada berita kayak gitu dalam Ibnu Katsir, tapi gharib ya. Nanti yang ada imannya keluar. Yang kafir ini itu yang dosa ada tinggal sebentar lalu keluar. Ada orang musyrik kafir tinggal selamanya. Ya, ada hadis gharib kalau nggak salah di Ibnu Katsir. Artinya kenapa kita berbangga dengan amal kita yang kecil sedikit, padahal yang udah jelas kita semua manusia lewat jahanam. Ada yang kejebur kelamaan, ada yang transit istilahnya lama begitu. Ya, ini menjelaskan bahayanya jahanam agar kita membaca sirah Nabi itu resep. Ya karena kita akan memasuki ayat di mana orangnya masih hidup tapi beritanya sudah di neraka.
ya di halaman 531. Nanti kita bahas itu tafsirnya banyak, saya akan ambil dari Taisir. Ya, kitabnya, bukunya, tafsirnya Ustadz Firanda. Lalu fayaqul hal bainakum wa bainahu ayatan ta'rifunahu. Lalu dia berpikir, apakah ada tanda antara kalian dan dia yang kalian kenali? Ya. Fayaquluna as-saqu. Mereka menjawab, ini Allah bertanya, kamu kenal Allah kamu, Rabb kamu? Iya. Apa tandanya kamu mengenal? Ya, as-saqu. Ini hadis sahih ya, betis. Ya, betis. Mereka bilang, kita bilang nih, ya kalau kita dalamnya orang beriman yang menyembah Allah, kita bilang betis. Ya, as-saqu itu betis. Fayakshifu an saqihi fayasjudu lahu kullu mu'min. Maka dia Allah menyingkap betisnya, lalu setiap mukmin bersujud kepadanya. Kita nggak usah bayangkan betis Allah secara zat, ya itu betis Allah. Allah punya wajah, ya, punya kaki, punya tangan, tapi tidak sama dengan makhluk. Ya. Antara makhluk dengan makhluk saja sebutannya sama. Ya, tangannya gorila, ada tangannya. Apakah sama dengan manusia? Tidak. Itu analogi. Kalau kita bilang, oh saya barusan ke kebun binatang, saya lihat tangan orang hutan besar sekali. Ya, apakah kita menyamakan tangan gorila, tangan monyet, ya, tangan beruk, tangan kita sama? Tidak. Seantara makhluk saja tidak. Begitukah zat Allah? Kita imani saja Allah punya tangan, punya betis, punya kaki. Allah merendam atau menaruh ketika Jahannam bertanya, hal min mazid, masih ada tambahan? Karena manusia sudah masuk, batu-batu sudah berhala sudah masuk, neraka masih nanya, masih bergejolak. Ya, apakah ada tambahan? Hal min mazid, sampai Allah menaruh kakinya atau ya telapak kakinya ya ke dalamnya, baru Jahannam itu diam, membakar apa yang sudah ada, nggak nyari lagi. Dahsyatnya itu Jahannam. Dan di situ dijelaskan Allah ada kaki, ya begitu. Lalu setelah ditampakkan betisnya, wa yabqa man kana yasjudullah rabb riya'an fasum'a wa yadhhaba kayma yasjud fa ya'udu zahru tabaqan wahidan. Semua sujud kecuali sedangkan orang yang dahulu sujud karena riya, ujub, ingin dipuji. Ya, ketika hendak sujud maka punggungnya menjadi kaku seperti papan. Ya, coba latihan nanti di rumah diikat papan rapat dari sini misalnya di belakangnya, bagaimana sujud? Itu orang yang salat riya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Orang-orang riya nggak bisa sujud karena dia sujud bukan untuk Allah. Di dunia dia sujud sebagai pencitraan, ingin diangkat jadi raja, jadi presiden, jadi gubernur, jadi RT RW, sama. Kalau dia sujud karena jabatan, maka dia nggak akan bisa sujud secara benar karena dia bukan sujud pada Allah. Walaupun dia sujud di depan sop pertama, ya, dia sujud di depan, nggak pernah hilang harinya kecuali ya dia sujud paling depan. Tapi karena riya, karena ingin dipuji, dia nggak mampu. Kita ini nggak mampu. Kalau kita sholat karena riya, jadilah nilainya hadis innamal a'malu binniyat. Ini hadis sahih ya, begitu. Wa yabqa man kana yasjudullah riya'an wa sum'ah. Hati-hati riya dan sum'ah. Riya salatnya ingin dilihat, sum'ah ingin didengar. Oh, saya salat tahajud kemarin lagi salat ada kucing sehingga kaget. Gak perlu. Ya, dia sebenarnya ingin menceritakan salatnya bukan kucingnya.
Ya, begitu. Sahabat hati-hati sekali. Siapa yang melihat bintang, lalu sahabat angkat tangan. Lalu dibenarkan. Aku lihat bintang, maksudnya bangun malam bukan karena sholat, karena mataku sakit. Begitu hati-hatinya sahabat. Kalau kita enggak, ya sholatnya mungkin sekali, tapi ceritanya udah beratusan kali. Saya sholat malam, saya sholat malam. Ya, tiap ada kesempatan dia ceritakan tentang sholat malamnya. Na'udzubillah. Ini karena ria, nggak akan berpahala itu. Ya, karena ingin dipuji, ingin didengar dia sholat, ingin dilihat dia sholat. Ya. Jadi orang-orang ini tidak bisa sujud. Ya begitu. Dan summa yuta bil jisr fayuj'alu baina zahari jahannam. Kemudian didatangkan jembatan yang dibentangkan di atas jahanam. Nah, ini keterangan istilahnya pembukaan. Ya, kita sudah 36 menit dalam menjelaskan pembukaan yang lalu. Karena saya nggak ingin bicara sekedar lewat, tapi kita lihat. Ya, maka kami berkata lalu apa? Kemudian didatangkan jembatan yang dibentangkan di atas jahanam. Ya, sumayutal bijisar. Faj'alu baina zahri jahannam. Ya, kemudian didatangkan jembatan yang dibentangkan di atas jahanam. Qulna ya Rasulullah, wa amal jisr? Nah, itu sahabat. Dengar hadis dia tanya, ya. Kami berkata, wahai Rasulullah, apa itu jembatan itu? Ya, qala, ini dari hadis hadis sahih ya. Bukhari Muslim. Kalau dulu waktu kecil jembatan itu seperti rambut dibelah 7. Saya dengar waktu kecil itu dari nasid, dari qasidah dan lain-lain. Qala madahadatun ya madahadatu wazillah alaihi khatatifu wa kalalibu wa haskatan ya mufaltahatun laha ya syaukatun ukaifa takunu binajdi yuqalu laha ya sa'dan. Ia adalah tempat yang licin dan menggelincirkan. Di atasnya terdapat kait-kait, ya pengait-pengait gitu, ya pengait-pengait dan duri pipih berduri bengkok seperti tumbuhan sa'dan, ya begitu. Wallahu a'lam, ya begitu. Orang mukmin melintasinya dengan cepat, ya kedipan mata, kilat angin, kuda terbaik dan kendaraan tunggangan. Orang mukmin nih. Ada yang sekedip mata, ada yang seperti kilat, seperti angin, kuda terbaik, lewatin itu. Ya, dan kendaraan tunggangan, mungkin agak slow mungkin, ya begitu. Ada yang selamat tanpa luka, ada yang selamat namun terluka, dan ada pula yang tersungkur ke dalam neraka jahanam. Nah itu, sedih kan? Ya. Wanaji muslimun, wanaji ya mahdusun, ya, mahdusun, wa makdusun finnari jahannam. Ada yang selamat tanpa luka, ada yang selamat namun terluka, dan ada pula yang tersungkur ke dalam neraka jahanam. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, hingga orang terakhir melintas dengan diseret, ya begitu. Jadi ya di sini pernah saya ucapkan secara makna dalam menjelaskan syarah ini, ya karena kita akan membahas ayat yang agung di mana di sini dinyatakan orang masih hidup tapi ditakdirkan neraka. Baik, kita kembali kepada pelajaran kita yaitu di halaman 530. Dakwah secara terang-terangan di hadapan seluruh kaum Quraisy. Ketika datang perintah dari Allah kepada Rasulnya untuk mengumumkan dakwahnya, Rasulullah SAW pun menaiki gunung Safa, kemudian menyeru seluruh kabilah Quraisy. Ya, ini di hadis riwayat Muslim 204. Mendengar seruan Rasulullah SAW, sosok yang sangat terpercaya di sisi mereka. Mereka semua pun berkumpul di sekeliling Safa. Bahkan mereka tidak bisa hadir, bahkan yang tidak bisa hadir, ya ketika itu mengutus seorang pengganti untuk menghadiri seruan Muhammad SAW tersebut.
Mereka semua yakin bahwa tidaklah Rasulullah SAW memanggil mereka semua melainkan karena adanya perkara yang sangat penting. Nah, ini sifat Rasulullah setelah diizinkan dakwah secara terang-terangan. Awal pertama beliau naik ke sofa mengumpulkan semua khalayak ramai begitu. Rasulullah pun mengatakan pada mereka, "Ara'aitum in akhbartukum anna khailan takharuju min safhi hadzal jabal akuntum musaddiqi." Seandainya aku mengabarkan bahwa di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang akan segera menyerang kalian, apakah kalian akan mempercayaiku? Begitu lembut Rasulullah, ilmiah. Karena dia dipercaya, nanti di tafsirnya banyak itu. Mereka pun menjawab, tentu, tidak pernah sekalipun kami mendengar kamu berdusta. Manusia yang tidak pernah sekalipun berdusta, ya Rasulullah. Kalau kita bukan sekalipun, sudah tidak terhitung. Ada satu keluarga horbinya berdusta, di antara mereka saling berdusta. Nauzubillah, jangan seperti itu. Oke lah kita kadang-kadang berdusta, tapi dipastikan bahwa seorang yang telah berdusta menyesali perbuatannya. Begitu. Nah Rasulullah contoh kita, tauladan kita, tidak pernah berdusta di kesaksian musuhnya. Kesaksian orang-orang belum Islam ini. Tentu tidak pernah sekalipun kami mendengar kamu berdusta. Beliau SAW kemudian bersabda, baru setelah mereka melihat mereka yakin kepada dirinya, bahwa dirinya disaksikan oleh masyarakat begitu banyak, tidak pernah berdusta sekalipun. Baru inti tujuan mengumpulkannya. Fa inni nadhirun lakum baina yaday azabin syadid. Baiklah, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan bagi kalian tentang kedatangan azab yang pedih. Ini baru satu kata, ini tidak banyak, tapi mereka tahu tuh azab bagaimana, sering dengar. Begitu. Azab yang pedih tadi, manusia semua akan dihadapi ke jahanam. Dengan persembahan-sembahannya, dan nanti akan ada sirat yang akan menjatuhkan mereka dari ke jahanam. Itu isinya tadi. Fa ini nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Ini awal dakwah terang-terangan. Rasulullah tidak disuruh menceritakan tentang jannah, surga. Sesuai dengan ayat qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Indah sekali Islam ini kalau kita, dan semua pelajarannya enggak ada yang bertentangan. Dari ayat ini ayat enggak ada yang bertentangan. Dari hadis sahih hasan tidak. Jika ada seakan-akan pertentangan, pasti ada ulama menjelaskan, menjamak, menggabung. Kamu salah pemahamannya gini-gini Begitu. Mendengar itu, Abu Lahab yang ketika itu ikut hadir pun berkata, celaka kamu wahai Muhammad, apakah lantaran ini kamu mengumpulkan kami? Orang degil, udah sombongnya togo, udah melampaui. Kalau air tumpah itu togo, sombong. Kesombongan Abu Lahab pamannya, padahal pamannya ini celaka kamu. Ketika itu turunlah firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tabba. Wa tabba, yang satu ada syiddah Jadi qalaqalah kubra. Tabbat yada abi lahab wa tabba. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab enggak ada syiddah di situ. Jadi qalqalah sughra, kecil, bukan kasab, bukan. Enggak ada syiddah di situ. Sayasla naran dzatal lahab wa imratu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Karena kita orang ajam, kadang-kala makhraj tertukar-tukar. Fi jidha, ha itu dhamir muannas, yang di dalam jahanam itu
hablum mim masad fi jidha, ini diha khatabnya kepada ya kalau nggak salah istrinya Abu Lahab. Hablum mim masad, ada tali dari masad ya. Yang pertama fi jidha, yang kedua hablum ya, tali. Kita lihat terjemahannya. Ini tafsirnya bagus, saya sarankan. Saya akan bacakan tafsir At-Taisir yang Ustadz telah bersusah payah menyusunnya dan panjang. Suratnya pendek, tafsirnya panjang. Setiap ayat ditafsirkan panjang sekali. Ya, ini ya. Dan hendaklah kita membaca artinya juga. Ya, tabat ini. Di mana artinya sangat agung dan ikhwah sekalian boleh menghafalkan arti dan ayatnya ya begitu. Dan seseorang akan lebih khusyuk jika membaca surat pendek ini dengan sirah, dengan ayat, dengan tafsir. Dahulu ketika hendak memperingatkan penduduk akan suatu bahaya, orang Quraisy jahiliyah biasa naik ke atas gunung sembari membuka baju dan melemparkan pasir ke wajah lalu berteriak, ya sabaha, ya sabaha. Jadi itu kebiasaan itu orang umum lain, dia naik yang tempat tinggi gunung lalu buka baju, lempar mukanya lempar pasir ke mukanya lalu manggil ya sabaha, ya sabaha ya. Rasulullah SAW juga menggunakan metode tersebut. Hanya saja beliau tidak membuka baju dan tidak juga melempar pasir ke kepalanya. Ini apa ya, clickbait. Kalau di komputer tuh clickbait. Judulnya menarik, begitu isinya rubbish. You know rubbish? Sampah. Wah, kalau judul menarik, tapi begitu bacanya rugi kita baca itu. Ya, itu namanya clickbait. Nah, ini juga ada clickbait di mana Rasul berdiri seperti orang jahiliyah berdiri, tapi Rasul menghindari yang kebodohan itu, lempar muka dengan pasir, buka baju. Itu menarik perhatian orang. Langsung pada dengar. Rasul naik tapi enggak lempar, enggak buka baju. Cuman bicara ya sabaha. Ya begitu. Metode itu metode umum yang boleh dipakai oleh semua orang. Rasul memakai itu dan memilah-milih mana yang bisa diikuti, mana tidak. Cuma naik bersuara lantang. Ini adalah dalil bahwa hukum asal adat dan tradisi adalah mubah, sehingga diperbolehkan mempertahankan hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam darinya. Ya, lihat fikih as-sirah. Begitu. Tradisi yang baik, biasa misalkan sebelum buka puasa terakhir ngantar makanan rendang, itu nggak apa-apa, jangan diharamin. Aneh kalau diharamin, orang ngantar makanan ya dia masak lebih tapi biasanya diantar lagi, itu nggak apa-apa juga ya. Opor ayam ini tradisi yang jangan disesatkan, jangan dibidah-bidahkan, hati-hati ya. Apa kecuali dia percaya harus wajib, ya itu nggak boleh. Ini kan tradisi, boleh kalau lagi punya ya masakan lebih, kasih orang yang kita cintai, tetangga, ya, orang tua di sekitar itu, boleh. Bahkan lebih dari itu, para ulama yang menyatakan bolehnya mengikuti tradisi orang kafir jika memang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariat serta tidak dianggap sebagai tasyabbuh. Ya, ada tradisi orang kafir yang tidak bersifat tasyabbuh. Ya, jadi hati-hati juga dalam mengikuti ini. Kita lihat pilih-pilih, ulama telah menjelaskan belum. Jangan ngarang-ngarang. Tasabuh itu niru-niru orang kafir. Niru-niru orang kafir salah satunya happy birthday, ulang tahun. Itu nggak ada dalam Islam. Rasulullah nggak ada itu ulang tahun. Abu Bakar nggak ulang tahun. Padahal itu ya khairu qarni tsumma alladziina yalunhum tsumma alladziina yalunhum. Ya, sebaik-baik era abad adalah abadku, kata Rasulullah. Dan setelah itu 300 tahun itu yang dicontoh dalam segala hal, ibadah, tradisi,
Ya, kita pernah dengar lagu Happy Birthday Abu Bakar radhiyallahu anhu, Happy Birthday Umar radhiyallahu anhu, Happy Birthday Utsman Ali radhiyallahu anhu, tidak pernah. Ya, begitu. Ya sudah, lewatin aja. Apalagi itu datang dari kekafiran. Ya. Pada perang Khandaq, kaum muslimin menghadapi kepungan 10.000 pasukan yang merupakan persekutuan antara orang Arab Badui, suku Quraisy, dan orang-orang munafik. Saat itu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengusulkan suatu strategi yang biasa digunakan oleh para tentara Persia untuk menghadapi kepungan, yaitu membuat khandak, parit besar. Nabi SAW pun menyetujui usulan Salman Al-Farisi. Ini contoh hal-hal yang boleh ditiru, dan ini di hadapan Rasulullah. Ya, Rasulullah akan diserang, Rasulullah jaga pertahanan. Dalam bab ini, dalam perang Persia udah ratusan memenangkan, jadi adik kuasa ratusan, bersaing selalu dengan Persia. Pengalaman perang Persia itu tinggi, jauh dibanding orang Arab, dibanding Rasulullah pada saat itu. Lalu Salman mengusulkan satu ide, tradisi perang Persia, kalau diserang dia bikin parit khandak, maka terkenal perang khandak. Lalu Rasulullah setuju, oh begitu ya, maka di Madinah dikelilingi khandak, gali. Rasulullah ikut menggali itu, ya. Jadi diterima oleh Rasulullah. Apakah bidah? Tidak, karena Rasulullah setuju. Karena hadis itu qaul wa af'alnya Rasul dan takrir, persetujuan. Ya, kalau Rasulullah sudah setuju jadi sunnah, jadi sesuatu yang boleh maksudnya. Demikian pula ketika hendak mengirim surat kepada Kaisar Romawi dan Kisrah Persia, para sahabat mengabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa surat yang tidak berstempel cap tidaklah akan dianggap oleh para raja. Rasulullah SAW pun menerima usulan tersebut, lalu membuat cincin yang memiliki stempel cap yang bertuliskan Muhammad Rasulullah SAW. Ya, ini hadis Bukhari ya dan Muslim. Begitu. Rasulullah ngirim surat, tapi Rasulullah nggak tahu kaidah internasional. Sahabat yang paham hukum internasional, ya Rasulullah, kalau kamu nggak stempel, nggak laku ini surat, seperti surat liar. Ya buatkan buat saya. Begitu simpelnya Rasulullah itu. Ya, dia bukan tahu yang gaib. Lalu Rasulullah stempel dibikinin cap, ya, yaitu Muhammad Rasulullah, ya, yang benderanya itu dipakai. Itu cincinnya Rasulullah itu. Baru Raja Persia Romawi membacanya. Jadi jika suatu tradisi kaum kafir bermanfaat dan tidak bertentangan dengan Islam, maka ia boleh untuk dilakukan dan tidaklah dikatakan sebagai tasabuh. Tapi kalau tidak bermanfaat dan hanya sekedar untuk berhura-hura, maka inilah yang dianggap sebagai tasabuh. Ulang tahun berhura-hura, hari ini hari itu, ya sudah nggak usah diikuti. Anak kita juga diajarkan. Ya. Mengapa Abu Lahab dengan enggan untuk beriman? Jika yang menghalangi Abu Thalib dari beriman adalah fanatisme, maka yang menghalangi Abu Lahab adalah rasa takut yang sangat besar. Abu Lahab adalah seorang pengecut, ia takut menyelisih kaumnya. Ya, Abu Lahab pengecut. Orang pengecut nggak berani berselisih dengan kaumnya, dengan mayoritas manusia. Kalau manusia banyak kan gini ngikut, seperti kambing. Ya, kambing tergantung pengembalanya, ke sana, ke kiri, kanan. Andai kan digiring masuk jurang, masuk itu kambing semua. Tergantung ra'innya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Ya, ini ungkapan dari hasil sejarah ulama menjelaskan. Kalau Abu Thalib beriman karena fanatik. Ya, apakah engkau ingin meninggalkan agama Abdul Muthalib? Begitu orang-orang pembesar kafir Quraisy. Lalu Abu Thalib enggan mengucapkan syahadat padahal sudah nazak, sudah sakaratul maut. Begitu. Rasa takut Abu Lahab yang berlebihan menyebabkan dirinya tetap bersama orang-orang yang menyelisih kebenaran. Nah, ini nanti di Jahanam kumpul tuh orang-orang syirik Quraisy
nanti bersama pemimpinnya. Siapa pemimpinnya? Hubal dan lain-lain, nenek moyang mereka yang mengajak kesyirikan, ya gabung tuh. Ya, Amr bin Luhai yang membawa berhala Hubal ke kota Mekah, ditaruh di Ka'bah. Itu dia yang siksaannya Rasulullah sudah lihat. Ya, ra'aitu, aku telah melihat Fulan bin Luhai itu mengelilingi, ya, berjalan terus dengan menyeret usus perutnya di neraka jahanam. Ya, nah Abu Lahab takut tuh, ya, menyebabkan dirinya tetap bersama orang yang menyelidiki kebenaran. Rasa takutnya yang berlebihan menyebabkan dirinya menghina keponakannya dan menghina kebenaran. Padahal dia harus bawa, lihat nih, ponakanku jadi nabi, alhamdulillah. Ya kadang-kadang om, paman, ya pakde, ya, pakde sombong. Ponakannya berhasil, ponakan dulu kayak urus, sekarang sok nasihatin saya. Naudzubillah. Ya yang ngurusnya dapat pahala, tapi ini kebenaran yang diajarkan oleh ponakannya. Biasa ini hierarki. Saya paman. Siapa kamu nasihatin saya? Gitu. Rasa takut yang berlebihan telah menjadikan sebagai orang yang terhina merugi. Rasa takut yang berlebihan adalah sifat yang sangat tercela. Abu Lahab termasuk orang yang paling binasa dan celaka sepanjang sejarah. Bagaimana tidak? Lihatlah bagaimana tidak seorang pun dari Quraisy yang divonis neraka secara spesifik dalam Al-Quran. Kecuali Abu Lahab. Gak ada orang-orang lain ditunjuk hidungnya, namanya tercantum dalam Quran dalam bentuk kayak Firaun, ya, kecuali Abu Lahab. Sejak awal Islam, laknat atas Abu Lahab telah dibaca oleh kaum muslimin hingga saat ini dan ya sampai hari kiamat. Naudzubillah. Sebelum wafatnya, Allah Jalla Jalal telah memvonis Abu Lahab dengan neraka dalam Al-Quran. Dan kita tahu bahwa Abu Lahab termasuk orang yang membenci Rasulullah SAW, ya, dan Islam yang dibawanya. Andai Al-Quran bukanlah mukjizat, tentu mudah saja bagi Abu Lahab untuk membuktikan kebohongan dan kekeliruan Al-Quran dengan menyatakan keislamannya. Ini sering dibahas, ya, para mu'alaf sering dibacakan ini langsung masuk Islam. Kamu tahu Abu Lahab, dia masih hidup, Al-Quran telah menyatakan, ya, tabbat yada abi lahabi wa tab dan lain-lain. Dia kalau mau ngecoh Rasulullah, udah saya sekarang Islam, baik Islamnya munafik. Al-Quran, wah itu Al-Quran salah itu. Kok orang yang dibilang mati kafir sekarang udah masuk Islam, tapi nggak ada di benak Abu Lahab. Karena itu udah vonis pada masa hidup. Ya, pada saat hidup dia divonis, ya, neraka. Namun itu tidaklah terjadi dan Abu Lahab beserta istrinya mati dalam kondisi musyrik. Bahkan Abu Lahab pun tidak berpura-pura, ya, masuk Islam untuk mendustakan Muhammad SAW. Dia bisa, Muhammad, ya, kan dia paman, manggilnya mungkin Muhammad, ini saya Islam. Katanya Al-Quran bilang saya mati dalam kemusyrikan. Bisa begitu, tapi tidak terjadi. Allah telah mengunci. Jadi ilmu Allah itu melampaui, ya. Bagaimana mungkin ia bisa melakukannya sementara Allah Jalla Jalal telah menyatakan bahwa dialah yang akan menjaga kesucian Al-Quran serta membuktikan mukjizat dan kebenarannya, ya. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah jaga, ya. Otak kita bisa bodoh ini Abu Lahab nih. Kenapa dia nggak masuk Islam? Pura-pura aja. Maka hilang apa? Hilang kesucian ayat Quran tuh. Ya, surat Tabbat begitu. Ya, di beberapa menit nggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Mungkin saya jawab ini, ya, nanti kalau ada pun sekarang. Ya, jadi ya. Assalamualaikum. Kalau kita menuntut ilmu gitu, contohnya kita belajar ngaji, tapi akidahnya dari awal kita nggak tahu, setelah dia ngajar tiba-tiba dia bercerita masalah akidahnya begini, terus nggak sesuai sama kita yang masalah Allah di mana itu nggak, dia nggak jadi mungkin di hati gitu ya. Itu gimana kita menanggapi, kita harus berhenti belajar atau bagaimana?
ada dua hal yang perlu kita perhatikan ya. Kalau dia selalu menyebut ya tidak sesuai dengan akidah kita dan kita masih perlu ilmunya, misalkan qiraah, nahwu, sharaf ya, kita ambil sesuai dengan keperluan kita saja. Kita ingkari dengan lisan. Ya, begitu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa illam tastati fa bi lisani fa illam tastati fa bi qalbi wa ada iman. Jika engkau lihat kemungkaran, itu kan kemungkaran. Zat Allah di mana-mana, zat Allah di hatiku, zat Allah di sini situ, itu kemungkaran. Ya, kalau antum melihat kayak gitu, antum mampu ya, bilang, ya Ustadz itu ayatnya Allah alal arsy istawa. Ya, boleh kalau mampu, ada ilmu, silakan. Itu bilisan dan dengan gerakan agar sesuai dengan ya, biadih. Ya, angkat tangan. Ustaz maaf, setahu saya, tapi kan kita murid. Ya, mungkin di halayak dia nggak mau dipermalukan. Kalau tidak mau dipermalukan di depan, kita berdua, Ustaz tadi antum menjelaskan begini-begini. Yang saya tahu ini bacakan kitabnya, bacaan ayatnya, hadisnya, ya. Bagaimana tuh Ustaz? Bentuk pertanyaan boleh untuk menghormati, bukan dia Ustaz yang besar. Gitu. Begitu. Jadi dengan biar bilisan. Kalau nggak mampu doa ya udah doain aja. Ya Allah berilah dia hidayah, ampunkan dosanya gitu. Itu kalau nggak mampu. Kalau memang ada Ustaz lain yang sahih akidahnya, karena kalau kejahatan berulang, ya, kesalahan yang berulang kita dengar lama-lama kita yakin itu benar. Itu teori sales. Ya, teori keseringan seorang mendengar, apalagi dari kecil dia akan berpaham seperti itu. Ya begitu. Padahal lahirnya Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah itu tauhid Islam. Tapi bapaknya, ibunya, bapaknya mengajak dia jadi Yahudi dan Nasrani. Fa'abawahu, ya begitu, bapaknya disebut bapaknya, gurunya, karena bapak sering ngomong, nak begini ya, Allah tuh begini, nak kita harus nyembah ini, tuh bapak sebelum ketemu guru. Nah sekarang udah ketemu guru kan, gurunya ngajar Quran, gurunya ngajar ya tadi saya bilang itu hafizahnya masya Allah, mungkin itu kuat, tapi begitu kita tanya ayna Allah fi qalbi, enggak, zatnya Allah fi qalbi itu. Bagaimana ukhti dengan ayat ini? Ar-Rahman al-Arsy. Dia tetap kekeh. Ya susah kalau gini ngajarin anak kita. Nanti anak kita bilang gitu semua. Apalagi selalu disisipin dalam ngajar. Kecuali kita kontrol. Tiap dia ngajar, ukhti nggak boleh ngomong kayak gini ya. Kalau dia setuju kita lihat, kita dampingi. Nah, jadi Ustadz tadi boleh ditinggalkan. Karena membahayakan akidah. Orang yang akidah benar terus bacaannya jelek nggak apa-apa. Tapi orang yang hafiz Quran, akidahnya jelek itu bahaya. Al-Qurannya jadi hujatun laka wa alaika. Dia baca Quran, dia ngajar Quran, akidahnya buruk. Quran nanti akan menjadi pemberat. Allah bilang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah berfirman, ya, Ar-Rahman Allah, aku ya di atas arsy. Tahu-tahu kita, oh enggak, itu enggak mungkin. Itu Allah di mana-mana, di hati saya. Ngeyel namanya. Hafal ayat, hafal 30 juz. Sebagaimana Ibnu Sina. Dia tahu Allah pencipta, tapi bilang, oh Allah sama alam sama. Ya, Allah, alam, azali, dua-duanya sama. Dua-duanya kekal, kekekalannya bareng. Nah, itu kekafirannya. Ya, jadi Ustadz yang kayak gini hendaklah ditinggalkan. Ya. Kalau awal-awal nggak tahu nggak apa-apa. Begitu tahu segera cari Ustadz. Bacanya mungkin nggak sebagus dia. Ya, tinggalkan karena bahaya untuk akidah. Akidah, ya kita menghadap Allah dengan tidak bisa baca Quran tapi akidah benar, insya Allah selamat. Tapi hafal Quran 30 juz, bacanya bagus, akidahnya jelek, itu bisa ke neraka. Begitu, bukan karena hebatnya seorang itu dalam Al-Quran. Ya, jadi benarnya dalam memahami Quran. Begitu. Wallahu a'lam.
Cukup ya. Nanti mungkin kalau kesempatan lagi di sini karena yang lain lagi libur ya setelah setelah tahun depan baru ajaran baru mulai. Tapi yang di sini tergantung kalau saya daurah mungkin libur. Ada daurah yang sebulan di Gresik insyaallah. Syekh Walid insyaallah akan datang sebulan saya dampingin insyaallah. Kalau daurah-daurah ada di Solo dan di Setayali, Batu, Malang, dan ada daurah juga di Roja dan ada juga daurah di Ibnu Hajar, ya begitu. Jadi banyak daurah yang insya Allah saya hadiri. Jadi mungkin kita akan bertemu nggak tahu kapan. Ya ini yang pertama dan sementara libur panjang ya. Tapi insya Allah saya konfirmasi ke panitia Pak Amri kalau saya bisa Sabtu ya begitu. Allah alam saya mohon maaf jika tidak sempat membacakan surat Tabat tapi saya yakin di tempat lain tidak ada. Jadi Tabat ini akan kita baca dari Taisir. Penyusun ini menafsirkan surat saya udah buka juga di beberapa tafsir besar ya. Dan bagus beliau menerjemahkan atau menafsir surat Tabat yada abil lahbi wa tab. Dan insyaallah pertemuan nanti kapan wallahu alam kita akan baca perlahan-lahan dan baca sampai habis tafsir Tabat yada abil lahbi wa tab al-masad. Wallahu alam, saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan pengutipan. Dan tanya jawab jika mungkin saya ulang nanti jawabannya lebih tersusun rapi dengan dalil-dalil. Ya kita akan bacakan lagi. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.